Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dari gaya hidup orang ketiga. Kita menebak berapa bulan mantan sanggup bertahan. Ya, banyak tuh ya. Istri-istri yang suaminya ngejar-ngejar orang ketiga. Ada yang masih gadis, ada yang janda muda, dan seterusnya. Mereka terlihat tidak panik, terlihat rileks, terlihat santai-santai saja. Karena mereka paling tahu daya tahan ya dari dompet suaminya, berapa kekuatan tabungan suaminya, sehingga dia bisa membuat perkiraan atau menebak kira-kira berapa bulan sih suaminya sanggup untuk bertahan bersama orang ketiga tadi. Dan itu bisa diketahui itu dari gaya hidup orang ketiga. Orang ketiga itu ada yang dia punya pekerjaan, ya, dia mapan, tetapi dia pelitnya luar biasa. Dia mau dengan mantan agar dia bisa menabung terus, ya, sehingga ujung-ujungnya tetap aja mantan yang keluar duit. Dan yang lebih sulit lagi kalau ada orang ketiga yang memang matre, ya. Kalau kita intip media sosialnya, pekerjaannya ndak jelas apa. Postingannya semuanya having fun, semuanya senang-senang, semuanya ngabisin duit. Tapi pekerjaannya apa? Ndak jelas. Ya. Tidak ada postingan yang menunjukkan dia sedang bekerja. Tapi belanja terus, happy-happy terus, keluar duit terus, ya. Nah, dan gaya hidup yang seperti itulah yang akan membuat mantan kocar-kacir. Ya, kita kenal mantan ini seperti apa ya? Dia memang punya banyak tabungan, tetapi sebenarnya basically mantan ini juga orangnya pelit. Maka tabungannya bisa banyak. Bersama kita, kita terus yang keluar duit. Sekarang mantan harus berada dalam sebuah situasi di mana dia yang harus keluar duit terus untuk membiayai gaya hidup dari orang ketiga yang gayanya tadi seperti orang kaya. Ya. Dan itu yang akan membuat mantan cepat stresnya. Dan itu pula yang akan membuat mantan tidak akan sanggup bertahan berlama-lama bersama orang ketiga. Ya. Jadi memang yang membuat orang menjalani hidup itu dengan begitu capek, dengan begitu lelah, karena faktor apa? Faktor gaya hidup. Kalau kita qanaah ya, qanaah itu merasa cukup, bersyukur dengan apapun yang ada pada diri kita. Insya Allah kita akan menjalani hidup kita dengan tenang, dengan nyaman, dengan santai begitu. Tetapi ketika kita punya kemampuan segini, tapi menginginkan gaya hidup yang levelnya segini, ya stres. Kita sanggupnya beli sepeda motor, kita nikmati itu. Kita lihat daripada orang jalan kaki, daripada naik angkutan umum ya, terjebak macet setiap hari. Naik sepeda motor malah bisa cepat sampai ke tujuan. Walaupun mungkin
karena kepanasan terus kita mungkin agak lebih hitam kulitnya, tapi enggak apa-apa. Kan orang-orang bule itu kan mengagumi orang-orang yang kulitnya sawo matang seperti kita kan. Nah, kemudian ketika orang memaksakan diri melihat tetangga beli mobil baru, dia harus pakai mobil juga. Ujung-ujungnya harus ngutang ke sana kemari. Stres mikirin bayar hutang. Ya. Karena itu gaya hidup yang kemudian membuat orang menjalani hidup itu capeknya luar biasa. Karena apa? Ya karena tidak pernah belajar bersyukur dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada dia. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian bersyukur dengan nikmat yang telah aku berikan, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, jadi ketika mantan bersama orang ketiga, dia berpikir dia akan bahagia. Ternyata justru bertemunya dia dengan orang ketiga, itu adalah azab dunia untuk dia. Ya. Maka berapa lama kira-kira mantan bisa bertahan bersama orang ketiga? Kalau kita lihat dari postingan-postingan orang ketiga, makan-makan di resto yang mewah, ya, liburan di hotel-hotel berbintang, ya, kan foto-fotonya di kolam renang hotel-hotel mewah dan seterusnya. Belanja baju-baju branded zaman sekarang ya, kalau orang makan di resto yang mewah, mungkin bawa uang 1 juta, satu kali makan 2-3 orang sudah habis. Ya, kalau orang beli baju-baju yang branded, ya, mungkin kaos aja nih, yang branded, 1 lembar kaos, mungkin butuh uang bisa sampai 1-2 juta rupiah. Kalau kemudian orang berlibur ke tempat-tempat yang mahal, mungkin 1 kali liburan tidak terasa. Uang 5 juta, 2-3 hari habis. Maka kita bisa menghitung tuh, kira-kira berapa lama mantan sanggup bertahan dengan gaya hidup orang ketiga tadi. Mantan punya tabungan berapa sekarang? 50 juta rupiah. Padahal 1 kali orang beli kaos saja, atau orang ketiga belanja baju, belanja kosmetik, dan seterusnya, bisa habis sampai 5 juta rupiah. Sekali makan, 501 juta rupiah keluar. Maka kalau mantan cuman bawa tabungan 50 juta rupiah, mungkin paling lama 2 bulan, orang ketiga sudah betul-betul tidak mau lagi dengan mantan, karena mantan sudah tidak punya apa-apa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.